Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas seputar makna kurban. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Lunggowo Kusumonegoro, Presiden Director dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Lunggowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Lunggowo, langsung saja barangkali bisa dijelaskan seputar kurban ini. Sebetulnya wajib tidak sih kita menyumbangkan hewan kurban setiap tahunnya Pak? Iya, jadi memang ada pendapat yang bahwa itu wajib, tapi ada juga yang melihat itu sebagai sunnah gitu ya. Tapi intinya gini, kurban itu adalah sesuatu pelajaran bagi kita yang mengingatkan kita untuk bersabar, selalu berpasrah diri pada Yang Maha Kuasa, secara total menyerahkan apa adanya kepada Yang Maha Kuasa, dan artinya kita harus siap melepas atau detach dari keduniawian. Nah, berkurban itu kan kalau dari kisahnya kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu rela mengorbankan putra kesayangannya gitu karena diminta oleh Maha Kuasa. Jadi sampai putra pun anaknya sendiri itu rela dilepas karena memang pada intinya apa yang kita miliki saat ini kan milik yang Maha Kuasa, kita hanya dititipkan saja gitu. Kita hanya dipasrahkan untuk mengurus dan memanfaatkannya bagi diri kita dan bagi orang lain. Nah, berkorban itu adalah melatih kita dari setahun sekali kita diingatkan untuk selalu menyerahkan yang berharga bagi kita, bagi orang lain. Itu intinya. Oke, ini berbicara mengenai pelatihan Pak. Ini tidak banyak juga, tidak sedikit juga masyarakat yang barangkali terkadang tiap tahun merasa terbebani. Harus mengeluarkan sejumlah dana untuk berkurban barangkali, tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa hewan kurbannya rata-rata naik setiap tahunnya harganya. Betul. Begitu ya Pak ya. Bagaimana ada solusi untuk pelatihan? Kalau kita lihat harga kambing, sapi untuk berkurban itu juga ada inflasinya ya, dari tahun ke tahun tuh naik gitu harganya, dan inflasinya lumayan. Dan itu juga membuat orang atau kita siapapun lah setiap kali harus berkurban itu melihat ini menjadi suatu beban tambahan gitu. Karena memang setahun berjalan itu sampai dari kurban ke kurban berikutnya ini selama setahun kan kita hidup dengan dalam keduniawian ya. Kita survival, kita mikir keluarga, mikir sekolah, mikir pekerjaan. Banyak kewajiban kita dalam hal keuangan, cash flow, sehingga waktu kita mau beli kambing atau sapi untuk berkurban itu kita melihatnya sebagai beban tambahan gitu. Nah, jadi ini makna yang harusnya kita pasrah itu kita jadi nggak rela-rela amat gitu ya. Jadi ini adalah hal yang harus kita perbaiki gitu. Jadi kalau dari sisi cash flow, paling nggak karena kita tahu kurban itu datang setiap tahun, artinya secara cash flow harusnya bisa kita persiapkan setiap bulan dicicil gitu ya. Dan yang saya sarankan lagi ya, kalau kita mau berlatih sebetulnya jangan setahun sekali. Banyak kalau kita bisa menyumbang, kita bisa donasi, kita bisa berzakat, kita bisa bersedekah setiap waktu. Nah itu untuk pelatihan supaya kita selalu mengalokasikan dana. Oke, jadi pelatihan pembersihan diri ini tidak hanya untuk hewan kurban setiap tahun, tapi juga barangkali sedekah tiap bulannya, atau barangkali tiap hari begitu ya Pak? Silahkan aja. Oke, barangkali bisa diberikan tips supaya kita tidak terbebani lagi begitu Pak. Pos-posnya harus ditaruh di mana? Oke, gitu. Jadi nomor satu tadi jangan setahun sekali, tetapi kita juga lakukan donasi setiap saat. Nomor dua, alokasikan dana. Jadi kita harus budgetkan ini untuk dana untuk CSR, untuk donasi, untuk zakat, untuk kurban. Kalau saya paling nggak 5% dari penghasilan saya itu saya siapkan untuk hal-hal seperti itu. Membantu orang lain itu paling nggak 5%. Simpan di mana dananya? Bisa di tabungan, bisa di reksadana pasar uang, bisa di mana aja gitu ya. Tapi yang mudah cair intinya. Jadi 5%. Itu saran saya, dan kemudian ya kalau ada yang memang saatnya harus kita keluarkan ya kita keluarkan. Jadi intinya kalau saya boleh saran pada pemirsa adalah jadikan apa yang kita miliki, yang kita sayangi itu bagi kesejahteraan diri kita, tapi juga buat orang lain. Oke, jika kita targetnya untuk tahun depan misalnya ini Pak Lunggowo ya, untuk membeli hewan kurban di tahun depan, sebaiknya tadi kan Pak Lunggowo singgung mengenai reksadana. Apa tidak sebaiknya di tabungan? Bedanya di mana ini Pak? Sebetulnya mana aja gitu. Intinya kalau tabungan memang kalau dibanding dengan reksadana pasar uang, returnnya lebih kecil tabungan. Jadi reksadana pasar uang ini memberikan return yang lebih tinggi. Jadi saya sangat sarankan bagi pemirsa, bagi investor untuk memanfaatkan reksadana pasar uang ini sebagai tempat parkir daripada di tabungan deposito. Reksadana pasar uang ini punya kelebihan antara lain returnnya menarik dan mudah dicairkan kapan saja. Baiklah Pak Lunggowo, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh